The danger if Israel fail their war in Gaza, which is a brutal war, because if it was open war, Israel would annihilate Hamas in no time, matter of hours, let's say days. Hamas is finished. But since Hamas strategy, it's a strategic thing of Hamas to take human shields. This crime cannot be forgiven. None of us should forgive this crime. Gambling with children's blood for political gain, it doesn't get worse than this. So Israel now got stained by blood. This is what Hamas wanted to happen from day one. They wanted to sacrifice thousands of children so Israel can take the blame. Dan pada pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebagaimana semalam kita lihat ya, kita saksikan sama-sama dan kita dengar sama-sama bagaimana penjelasan daripada salah satu putra pendiri Hamas. Beliau bertobat daripada segala kesilapan beliau, daripada segala dosa, daripada segala kesalahan beliau, dan beliau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh kuasa Ruach HaKodes. Beliau percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, beliau meninggalkan agama orang tuanya, dan kita melihat bagaimana setelah hidup beliau dipimpin oleh Roh Kudus, itu hidup penuh dengan ketenangan, jauh daripada segala konflik, jauh daripada segala kekacauan, dan jauh dari segala huru-hara. Bapak Ibu, beliau mengatakan bahwa Hamas ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Itu beliau berpidato di gedung PBB, saudaraku. Sangat menggemparkan PBB. Dan seluruh hadirin yang hadir di gedung PBB di saat Pak Mossab, Brother Mossab bicara, itu benar-benar membuat banyak orang merinding. Di saat pidato beliau mengatakan bahwa kali ini perang yang sangat hebat, luar biasa. Selama konflik ini adalah peperangan yang benar-benar hebatnya minta ampun. Menewaskan banyak orang dari kedua belah pihak. Dan itu semua, kata Pak Mossab, dimulai pada tanggal 7 Oktober. Seandainya tanggal 7 Oktober Israel tidak diserang, ya tentunya Bapak Ibu, Gaza tidak akan hancur hari-hari ini. Dan kita melihat, ya mendengar daripada penjelasan daripada Ustadz Muhammad Husin. Kenapa Hamas menyerang Israel? Apakah mereka tidak tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima? Dampak apa yang akan mereka terima setelah mereka menyerang Israel? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mendengar penjelasan daripada Ustadz Muhammad Husin, Hamas ini sudah tahu dampak apa yang akan mereka terima setelah mereka menyerang Israel. Dan ketika Israel membalas, mereka sudah paham benar bahwa akan banyak orang yang meninggal di Palestina. Anak-anak akan meninggal, ibu-ibu, bapak-bapak, gedung akan hancur. Itu semua orang Hamas ternyata sudah duluan perhitungkan sebelum mereka melakukan serangan ke Israel, saudaraku. Ya, sebelum mereka melakukan serangan ke Israel, mereka sudah perhitungkan terlebih dahulu ternyata. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Bang Effendi, kenapa Hamas tega melakukan serangan ke Israel kalau memang mereka sudah tahu dampak apa yang akan terjadi di Palestina, khususnya di jalur Gaza? Akan banyak orang meninggal,
ribuan orang meninggal, akan banyak gedung-gedung yang hancur, rumah sakit hancur, jalan hancur, fasilitas umum hancur, semuanya hancur. Apa tujuan mereka kalau memang benar mereka sudah tahu dampak yang akan mereka alami, yang akan mereka terima, dan akan banyak korban jiwa dari pihak Palestina, terutama sekali dari masyarakat. Tujuannya Bapak Ibu, ternyata ketika kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Husin, dengan begitu bangga beliau menceritakan, hanya untuk mengharapkan belas kasihan dunia, hanya untuk dunia tertuju kepada Palestina. Mata-mata dunia itu tertuju kepada Palestina. Memang akan banyak orang yang jadi korban, tetapi akan jauh lebih besar mata-mata dunia tertuju kepada Palestina. Ini kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, kita berpikir dengan hati nurani, ini tidak masuk akal kalau kita benar-benar sehat Bapak Ibu ya. Kalau benar-benar kita adalah orang yang beriman, ini tidak sampai pikiran kita. Kok rela orang Hamas ini mengorbankan jutaan orang, mengorbankan Gaza, hancur Gaza, rumah-rumah hancur, gedung hancur, semuanya hancur. Demi hasrat mereka, demi nafsu mereka, demi tercapainya keinginan mereka, supaya mata-mata dunia tertuju ke Palestina. Bapak Ibu, kita melihat tidak semua ternyata negara muslim yang mau mendukung Hamas. Tidak semua. Malah Arab Saudi, ya, Arab Saudi yang begitu dibanggakan, sama sekali tidak mendukung Hamas, malah mereka berpihak kepada Israel. Itu Arab Saudi. Apalagi Mesir, begitu juga. Dan negara-negara muslim yang lain, Uni Emirat Arab, Bahrain, bahkan putra mahkota Bahrain mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Begitu juga Presiden Palestina sendiri mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan yang sangat membuat banyak orang kecewa, Arab Saudi jelas-jelas berpihak ke Israel. Dibuktikan ketika Lebanon menyerang roket, menembak roket ke Israel, Arab Saudi menghalau roket yang ditembak oleh Lebanon Bapak Ibu. Akhirnya hari-hari ini mereka juga terjadi konflik antara Lebanon dan Arab Saudi. Terus ada orang yang berkata, dan itu beredar informasi, beredar video di media sosial, bagaimana Mr. Erdogan, Presiden Turki, dengan gagah berani, menunjukkan keberanian, dengan begitu pede, percaya diri, dengan begitu menggebu-gebu beliau mengatakan, menantang Perdana Menteri Bapak Benjamin Netanyahu. Beliau ingin beradu ya dengan Bapak Benjamin Netanyahu, beradu dengan Israel. Mau berperang dengan Israel, menantang terang-terangan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Itu hanya gertak sambal. Ya, Bro Erdogan itu hanya gertak sambal biar rakyat muslim, dunia muslim memberikan acungan jempol kepada Pak Erdogan itu. Beliau kan Presiden Turki. Agar dunia muslim, agama muslim, negara muslim memberikan apresiasi. Ya, memberikan semangat, membuat dunia muslim bangga terhadap Pak Erdogan, tanpa ditelusuri terlebih dahulu, tanpa diketahui oleh orang banyak, dan sangat sedikit orang yang tahu apa yang terjadi sebenarnya antara Turki dan Israel. Salah satu pemasok minyak ke Israel hari-hari ini adalah Turki, saudaraku. Bapak Ibu boleh cari di Google. Makanya kita jangan minim informasi. Ketika kita melihat dan mendengar video yang beredar, lalu kita mendukung, wah hebat, luar biasa Pak Erdogan, benar-benar pemimpin yang muslim, pemimpin yang top, pemimpin yang berani. Kita berikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan. Kita mengeluh-elukan beliau. Bahkan kita mengatakan bahwa kapan ya presiden kami seperti itu ya, kapan ya presiden kami seperti itu ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti yang kelihatan. Jangan-jangan beliau hanya untuk menunjukkan kepada dunia muslim seolah-olah beliau hebat, seolah-olah beliau berani. Padahal cemen, saudaraku. Ya cemen. Pak Erdogan itu cemen. Kalau memang berani sudah dari kemarin beliau langsung mengirimkan bala tentara ke Palestina untuk menyerang Israel. Tetapi kan tidak.
hanya gertak sambal di media sosial biar orang dunia muslim menganggap kehebatan dan keberanian Bro Erdogan, padahal tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, saudaraku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ya di berita, di media sosial, Bapak Ibu di Google, Bapak Ibu cari di Google, Turki itu salah satu pemasok minyak. Ya, salah satu negara pemasok minyak ke Israel itu Turki, Bapak Ibu. Turki. Jadi kalau kita di sini selalu mengatakan bahwa boykot ini, justru orang yang kita bangga-banggakan justru dia yang memasok minyak ke Israel. 3 negara masuk minyak ke Israel saat perang Gaza. Saya ambil di sindonews.com, Bapak Ibu ya. Salah satu negaranya adalah Turki. Nah, salah satu negara yang memasok minyak ke Israel di saat terjadinya konflik hari-hari ini Israel dan Hamas Palestina, salah satu pemasok minyaknya adalah Turki, saudaraku. Lalu Bang Pendi, apa sih tujuan Bro Erdogan itu menentang-nentang Benjamin Netanyahu? Supaya dia dianggap hebat oleh dunia Islam. Supaya beliau ini dianggap hebat, Bapak Ibu. Padahal cemen, tidak ada apa-apanya. Hanya berani menunjukkan keberanian dan gertak sambal. Biar tidak enak. Ya, biar tidak enak. Padahal di belakang umat muslim, dia ini membangun hubungan dengan Israel. Dan buktinya, negara Turki salah satu pemasok minyak ke Israel di saat terjadinya perang di Gaza, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Yesus Tuhan ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Husin. Dan apa yang dia sampaikan itu benar-benar mengagetkan kita semua. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas, tapi kita akan ulas kembali supaya teman-teman itu bisa paham, bisa tahu apa tujuan Hamas. Dan kenapa Hamas rela mengorbankan ribuan nyawa, jutaan nyawa malah di jalur Gaza. Orang Palestina meninggal. Ini kenapa? Ya, tidak masuk akal sama sekali kalau kita benar-benar mau berpikir. Kalau kita punya hati dan pikiran, kalau kita benar-benar seorang manusia, tidak sanggup kita berpikir kok tega banget Hamas itu melakukan hal yang begitu keji. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Jadi kita jangan salah paham. Kita sebutnya apa? Para pejuang Gaza. Jangan menyempitkan perjuangan ini. Dan para pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan, itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Mereka tahu ketika mereka melancarkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, dibuang. Tapi mereka juga tahu akan ada jutaan miliaran jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Takbir. Kalau nggak begini kita nggak akan bangun. Tidak. Kita akan terus tertidur. Kita akan terus rebahan. Kita akan lupa itu Palestina. Jadi mereka itu sedang bangunkan kita. Hanya harganya adalah nyawa anak-anak mereka, nyawa istri mereka, untuk membangunkan kita. Nah, itu tadi saudaraku penyampaian daripada Ustadz Muhammad Husin. Kira-kira masuk akal tidak ketika kita mendengar penjelasan beliau dengan begitu menggebu-gebu, dan beliau juga mengucapkan takbir, teriak nama Tuhan. Jadi takbir itu bukan sesuatu lagi yang benar-benar membangkitkan iman orang. Ya, kalau dulu Bapak Ibu waktu saya masih berada dalam agama Islam, apalagi waktu saya di pesantren itu, kita tidak boleh sembarangan mengucapkan takbir. Ya, benar-benar itu do'syi fil makan. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita mengucapkan takbir, kapan kita teriak takbir, itu
ada tempatnya, tidak sedikit-sedikit takbir, kok sedikit-sedikit takbir ya. Sebentar-sebentar takbir, malah kita melihat demo juga takbir. Semuanya sekarang takbir, teriak takbir ini ya hanya mereka lah yang paham akan hal ini. Dan sangat lucunya, sudah jarang sekali kita mendengar ada para alim ulama yang menegur orang-orang yang teriak takbir dengan sembarangan. Dulu Bapak Ibu dilarang, tidak boleh teriak takbir dengan sembarangan, harus pada tempatnya. Tapi sekarang orang dengan begitu latah. Nah, makanya kita bangga firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kita jangan latah dengan nama Tuhan. Alkitab sudah mengingatkan kita, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bukan berarti Bapak Ibu ketika firman Tuhan katakan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, bukan berarti kita tidak boleh menyebut sama sekali. Tidak, yang tidak boleh itu adalah sembarangan. Memanggil sembarangan, memanggil dalam kesia-siaan, latah istilahnya, itu tidak boleh. Ya, kalau dalam doa, dalam pujian itu tidak masalah. Yang penting kita jangan sedikit-sedikit pakai nama Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Lalu mengutukin orang pakai nama Tuhan, itu tidak boleh. Utang piutang dalam nama Tuhan, itu tidak boleh. Mengutuk, bersumpah dalam nama Tuhan, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta ajalah bagian. Oleh karena itu, sangat pantas sekali apa yang disampaikan oleh salah satu putra pendiri Hamas. Nah, mari kita dengarkan sama-sama bagaimana penjelasan beliau yang begitu luar biasa. Kenapa Hamas itu harus dituntaskan? Ya, benar-benar harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan, nanti akan kembali lagi, lebih parah lagi. Ini kata putra pendiri Hamas. Dan kita juga bisa melihat Bapak Ibu, hampir setiap tahun, ya, entah 2 tahun sekali, entah 3 tahun sekali, pokoknya sering banget lah kita melihat konflik di Palestina itu. Sangat sering sekali Bapak Ibu. Sangat sering. Kenapa sering? Kenapa tidak berakhir? Karena Hamas tidak di bumi hanguskan. Ayo Bapak Ibu kita lihat sama-sama bagaimana. Cuplikan video berikut ini. Danger. And with this I will conclude. The danger if Israel fail their war in Gaza, which is a brutal war, because if it was open war, Israel would annihilate Hamas in no time, matter of hours, let's say days. Hamas is finished. But since Hamas strategy, it's a strategic thing of Hamas to take human shields. This crime cannot be forgiven. None of us should forgive this crime. Gambling with children's blood for political gain, it doesn't get worse than this. So Israel now got stained by blood. This is what Hamas wanted to happen from day one. They wanted to sacrifice thousands of children so Israel can take the blame. Digging tunnels and bunkers under hospitals, schools, launching missiles. A Hamas misfire, how many people killed at a hospital, and they went so fast to blame Israel, and the rest of the world listened to them and listened to their propaganda. Nobody is concerned to check what is true and what is false. Whatever that serve our political and short-term interest, we go for it. Suicidal, not knowing that we are going against evolution. We are going against the collective consciousness of humanity. We're going against the interest of children, the defenseless children who has no one to speak on their behalf. They don't have the power to discern. And yes, they are dying. But who's causing all this death? Blame is the cheap way. It's the way of the coward. Those who have the courage take responsibility.
They don't blame. If Hamas is not defeated, if Hamas is not eradicated in Gaza, we will set the model. We will give the freedom to so many radical groups around the world, especially in Europe. Because many of ISIS have fled to Europe under civilian cover. They are sleeping cells in Europe. And there is a migrant problem in Europe. And there is an Islamic problem in Europe. And this is just a warning. If you really care for the global security, and I speak as a person who was part of the counter-terrorism effort against radical Islamists, if Hamas is not defeated in Gaza, it will inspire many groups around the globe. They will see that few thousands of savages can blackmail the international community, the superpowers, and bring democracies to their knees. Many of them are watching now, and many of them are very happy about how the world is responding. And many of them are satisfied to see the state of confusion and fear and anxiety. This is the time to get united. Because if Israel fails in Gaza, all of us, we will be next. Thank you for listening, and thank you for giving me the opportunity. May God bless all of us and protect our children, not only the Palestinian children, but also the Israeli children. Bring the hostages back to their families. And may God bring peace to this divided world. Thank you very much for listening. Nah, saudara kekasih Tuhan, para pencinta Jala Baget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut? Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, dan di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Kalau kita melihat situasi hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat di sekitar kita, itu benar-benar tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah semakin dekat sepertinya. Jadi jangan lagi kita bermain-main, kita perbanyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.